Ini masih dalam suasana yang happening ya, Israel Gaza. Sudah dikunjungi nih Pivot Monthly dan kelihatannya dengan posisi yang sekarang rasanya sih dia akan lanjut. Hai guys, balik sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD seminggu ke depan yang ini merupakan adalah minggu ketiga dari bulan Agustus. Oke, memang lately gue jarang bikin video analisa ya karena beberapa minggu belakangan ini pekerjaan gue lagi padat banget, banyak banget hal yang mesti diurusin dan ya otomatis analisa bikin video ini cukup takes time sehingga berkurang, tapi update-nya dikit-dikit tipis-tipis di Telegram gitu ya. Karena buat gua ya, karena tujuan dari channel ini kan bukan memberikan signal ya sebenarnya ya, tapi bagaimana kita sama-sama bisa belajar menjadi trader yang mandiri gitu. Seperti yang ada gua tulisin di banner di sini, no VVIP, no signal, no tip dana. Sehingga kalau misalnya dari pengalaman atau dari setiap video-video yang gue buat atau enggak dari materi yang ada di sini pun ya, sebenarnya teman-teman harusnya bisa menghasilkan analisa kalian sendiri kayak gitu. Untuk diskusi bisa di Telegram. Anyhow, oke. Lately gue bikin Arah Market Podcast yang ini juga sebenarnya lebih low cost production lagi karena dengan waktu yang mepet gue lebih suka untuk bikin konten yang benar-benar low cost production kayak gitu. Makanya dan rasanya kalau diperhatiin ya dibandingkan video-video analisa, video-video sifatnya lebih ke mindset, psikologi, kayak gini-gini malah lebih banyak viewersnya ya. Jadi kayaknya ini yang lebih kalian butuhkan instead of analisa kalau diperhatikan. Jadi ya probably untuk kedepannya gue akan mungkin lebih banyak bikin konten-konten yang sifatnya kayak begini. Oke, tapi kalau kalian tetap belajar, tetap di sini ada trading style metode Koptan, kalian bisa tonton ya, member only videos gitu. Untuk live stream juga once in a while tetap akan dilakukan. Oke, jadi kira-kira minggu ini akan gimana? Kalau kita lihat perhatiin, ini masih dalam suasana yang happening ya, Israel Gaza. Perang yang katanya sih udah mau udah mau damai gitu, udah mau ada rekonsiliasi, tapi nyatanya masih tetap perang tembak-tembakin terus gitu. Dan ini udah terjadi di hari Jumat kemarin juga udah kayaknya deh ya. Di sini lihat nih, si Israel massive evacuation order in Khan Yunis ya kan, dia nembakin Southern Gaza. Di sini masih ya kan, masih nembakin gitu. Banyak nih 80 people, udah 80 orang kena tembak rudalnya Israel di Gaza gitu. Palestinian bilang most important diplomatic ally and weapon supplier to put an end to blind support ya kan. Kacau sih guys. Jadi kita berdoa supaya perang dan kekacauan dunia ini semakin berakhir ya. Kita ngelihat bahwa memang dunia ini lagi kacau ya kan, apalagi menuju presidensi untuk USA yang katanya malah chancesnya sekarang Kamala Harris punya kesempatan menang lebih tinggi daripada Donald Trump karena katanya terakhir Donald Trump sempat memainkan politik identitas ya kan, ngatain Kamala Harris itu sebenarnya Indian atau American kayak gitu-gitu. Akhirnya banyak yang gak suka dengan Trump sehingga votingsnya jatuh gitu. Kamala Harris mulai nyusul. Dan of course permainan politik ini adalah permainan elit ya kalau gue bilang. Jadi gak ada yang tahu, semua pokoknya permainan elit itu kita sebagai warga hanya bisa ngikut. Oke? Tapi untuk posisi trade, ya balik lagi kita akan ikutin posisinya seperti apa. Kalau kita perhatiin sekarang, kita lihat ya. Kita ini ada di 1, 2, 3. Berarti minggu ketiga bulan Agustus ya. Minggu keempat, minggu kelima, ini terakhir. Maka kalau kita ngomong dari hukum busur, sekarang minggu ketiga bulan Agustus ini merupakan timing busur monthly ya. Timing busur monthly. Nih, kita di sini. Nih, di sini kita. Week 1 sampai week setengah week 3 ya. Merupakan busur monthly. Setengah week 3 sampai week 5 merupakan target monthly. Oke. Kita tahu bahwa monthly hukum jikanya up ya. Oke, maka ekspektasi kita adalah
busur bawah, kemudian target atas. Kita perhatikan di sini. Sekarang kalau kita perhatikan pivot monthly ada di sini 2404, belum juga dikunjungi. Sudah dikunjungi dong. Kita ke sini. Nah, ini dia. Oke. Ini hapus ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah Agustus ya. Agustus di sini kita mulai. Kemudian sudah dikunjungi nih pivot monthly. Oke. Minggu lalu yang dia lumayan drastis ini monthly-nya. Hari Seninnya ya, ini pergerakannya besar sekali, dan sepanjang minggu kemarin ini masih dalam candle daily hari Senin ya, jadi belum pecah nih HB weekly, ini dia otomatis menjadi HB weekly dan menjadi LB weekly untuk minggu depan. Tapi kalau kita perhatikan sekarang dalam timing busurnya gold, dia sudah menghit pivot monthly. Kita lihat S1 monthly-nya jauh di bawah, ada di 22325 ya, dan kelihatannya dalam posisi yang sekarang rasanya sih dia akan lanjut naik lagi. Ingat bahwa di video gua sebelumnya kita udah ngomongin bahwa tanggal 4 sampai 27 ya, Agustus ya, itu adalah Mercury retrograde. Dan kecenderungannya gold bullish. Ya, gold bullish 80%. Jadi kalau kita ngelihat di sini, ini masih dalam timing busur, dia udah kena pivotnya. Pertanyaannya apakah busur monthly dicukupkan di 2404 di pivotnya aja? Atau malah dia akan masih kejar ke S1-nya lagi. Kalau kita perhatikan ya di sini, coba kita lihat cari chart yang bersih. Kalau kita cari chart yang bersih, sebenarnya ini kita lihat ke sini ya. Nah, ini ada setup CB1 buy ya kan? Yang ini nih. Masih ingat setup ini? Tetap ya. Tetap CB1 buy. Balik lagi kita ke analisa yang kemarin-kemarin. Jadi kita masih menggunakan acuan karena ini di diamond daily. Jadi pergerakannya lumayan takes time. Oke. Di sini kita lihat nih CB1-nya di sini. Oke, 2410. Dia udah sempat kena 1618 ini 2446. Dia sweep balik lagi ke bawah. Oke, balik lagi ke bawah. Di sini kita lihat dia udah masuk area entry by daily. Ini udah kemarin kita tandain ya, 23 ini 239, 2388, di sini 2393, 2398, 2382, bahkan sampai di sini 2379. Ya, masih dalam area re-entry daily. Ini kan ada wick panjang di sini ya. Dan coba daily, kemudian udah masuk ke area sini, dia mental lagi ke atas. Kayak gitu. So, it's a good setup. It's a good setup. Artinya apa? Ketika ini udah kena 1618, kita bisa expect target selanjutnya adalah ke 2618. Itu 2504. 2500, ini juga udah angka yang udah kita sebut-sebut ya kan, text time. Kita tinggal nunggu waktu aja dia akan ke 2504. Tapi dalam fasenya sekarang di sini kita ngelihat ada 1-2 di candle engulfing. Ini maaf ya kalau candlenya warnanya biru, sama-sama biru ya. Karena gue lagi membiasakan untuk membuat color candlenya itu monokrom aja, sehingga enggak apa ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat warna merah gitu ya, atau warnanya berbeda, cenderungannya FOMO gitu. Tapi kalau kita nyamain candle kayak gini, kita lebih peka untuk melihat dan lebih awas kayak gitu. Karena sebenarnya tetap bisa kelihatan kok. Kita kan bisa lihat bahwa oh ini adalah candle bullish, oh ini candle bearish. Kenapa? Karena close dan open dan close-nya itu kita bisa perhatikan. Nanti kita belajar untuk lebih teliti melihat price action. Oke. Di sini berarti udah kena setupnya. Kemudian kita turun ke H4. Tunggu bentar. Kalian pasti punya temen yang ngerasa, gue kayaknya nggak bakal trading nih. Kalau misalnya ada referensi yang bisa gue ikutin, kenapa enggak? Oke, di sini gue mau kasih tahu kalian bahwa di XM itu ada yang namanya copy trading. Jadi konsepnya simple, copy trading itu kalian mengcopy trading plan yang udah diatur atau nggak diberikan oleh si copy tradernya, yaitu biasanya adalah strategi manager kita sebutnya di sini ya. Di sini simple banget. Jadi kalian itu hanya mengcopy strategi trading yang udah ditentukan oleh strategi manager yang kalian follow. Tapi apakah copy trading ini pasti berhasil? Pastinya enggak. Yang namanya analisa setiap orang pasti akan ada probability-nya. Disitulah kenapa kita harus jeli untuk memilih siapa strategi manager yang mau kita pilih.
Ya itu pasti yang perlu diperhatikan adalah ada win rate-nya, ada consecutive loss-nya, bagaimana cara behavior trading mereka, style-nya seperti apa. Kita tinggal pilih mana yang cocok. Dan di sini kalian bisa mempelajari, ada 4 video yang bisa kalian kulik untuk mempelajari bagaimana cara memilih strategi manajer yang tepat. Jadi kalau kalian pengen mencoba, kalian bisa klik link di video description gue di bawah ini. Kemudian pelan-pelan pelajari dulu baru kalian memutuskan kalian mau ikut yang mana. Oke, kita balik lanjut lagi ke video materinya. Ini harusnya kita turunin aja lah ke daily doang. Daily doang udah. Kita ke H4. Tadi H4 kemarin juga ada setup. Ini ada setup CB1 sell di sini ya. Oke. Karena ini kan ada rally, base rally ya. Benar base-nya di break di sini. Maka jadi terjadi CB1 sell. B1 sell-nya juga sebenarnya udah kena. Nih, udah kena di 1618. Maka kita bisa anggap ini udah valid karena ini sebatas retracement aja untuk mendukung pergerakan di tadi time frame daily-nya. Oke, maka kita naik lagi sekarang. Ini udah H4-nya. Di H4 kemudian kita ngelihat ini drop, base drop, maka di sini katanya ada CB1 buy. Maka kita nanti ini akan menjadi area pantau kita ya. Ya, area pantau kita ya. Area pantau kita untuk sebelum dia naik lagi gitu. Nah, ini kan area base yang kita break. Ini area base yang di break. Nah, ini boleh ganti warna deh. Biar nggak kelihatan ya. Nah, kegedean black. Nah, ini base-nya. Maka kita akan mulai untuk area re-entry. Area re-entry di mana? Kita ngelihat di sini ada satu fair value gap. Oke, maka kita akan entry di sini. Ini saya akan tandain re-entry H4. Oke. Nah, jadi saya akan juga mencoba untuk nunggu cari area buy kita di area di sini 2409 sampai 2392 gitu. Mungkin kalau mau kita spare lagi, kita bisa spare ke sini. Oke. Gitu. Jadi kita bisa split areanya 2408 sampai segini dulu. 2399. Oke. Dengan SL yang di sini 2393, lumayan gede ya. Kemudian bawah lagi di sini 2390 sampai 2380. Nah, ini menjadi area pantau kita ya untuk minggu depan, area buy kita. Gitu. Ini area yang mungkin dikunjungi, bisa masih dikunjungi karena retest lagi. Sini juga masih ada area demand nih, area demand yang ini. Demand H4 nih. Dia udah nggak fresh tapi udah sekali kena, 2 kali kena, bisa jadi 3 kali kena baru dia mantul lagi ke atas. Karena kalau kita lihat Fibonacci-nya masih dalam area retracement ya. Ini belum kena 1272 juga, jadi bisa jadi dia kena 1272 juga. Atau kalau dia mau langsung naik ya boleh. Kalau kita ngelihat sebenarnya kan daily-nya dia hukum jikanya up ya. Hukum jikanya up ya. Maka ada kemungkinan dia akan ngebusur. Busurnya mungkin sampai sini gitu. Menurut gua kita masih bisa sih untuk cari area sabar untuk nunggu di area entry-nya. Kalau nggak dikasih udah nggak apa-apa. Oke? Itu area oke. Jadi area di sini. Struktur masih tetap bullish kalau buat saya. Jadi sekarang kita fokus ke cari buy dulu aja. Nanti sampai Agustus kelar ya kan. HB Monthly dikejar. Kemudian setelah HB Monthly dikejar, baru nanti mungkin sekitar September kita cari area sell-nya. Karena kalau diperhatikan ya September itu berdarah ya. Mungkin kita bisa mengulang lagi nanti narasi September berdarah. Tapi kita pantau dulu. Yang penting Agustus kita pantau dia masih akan naik ke atas. Gitu. Ini kalau diperhatiin juga di sini kita perhatiin ada hal yang menarik ya yang bisa kita lihat bahwa weekly ini kan tuh nih ini ya. Weekly ini closingnya down ya guys. Ini opennya, ini close-nya. Dengan posisi perhatiin. Weeknya panjang sekali. Serap. Ya. Rejection buyer masuk banget. Kencang di sini. Which artinya apa? Artinya ini dia ngambil sell side liquidity di bawah sini. Oke. Nih, ya. Jalan, ini kan jalan. Rally, base, rally. Dia ngambil area sell side liquidity di sini. Ini bertindak sebagai pullback. Pullback. Jadi kita bisa ngomong ini valid. Ya, jadi ini jadi pullback. Setelah ini jadi pullback, maka jangan lupa area week ini yang mungkin akan kunjungi lagi. Makanya kalau kita lihat nggak heran ya, pivot weekly ini kan hukum jikanya down, tapi dia open di atas pivot weekly ya, skenario-nya ya.
Maka kalau buat saya ini akan ada kecenderungan untuk anomali up dengan posisi hukum jika wick yang down. Maka kalau dilihat di sini HB wick-nya pun lebih dekat daripada ke LB wick-nya. Maka bisa jadi nih perubahannya gini. Minggu depan daily kan up, maka kita akan lihat dia akan ke bawah ngebusur daily, kemudian dia akan kejar, kemudian dia up lagi, dia kemudian bikin busur, patahin busurnya weekly, baru kemudian dia turun untuk naik lagi. Ini ya. Kayak sama kayak kemarin, bahwa jangan lupa timing is timing. Mungkin banyak yang kekecoh di hari sini karena hari Senin drop, Selasa drop, Rabu pun masih drop, dikasih candle seperti ini ya. Kemudian di hari Kamis timingnya target weekly, dia udah benar target. Gitu. Jangan lupa bahwa timing adalah tetap timing. Jadi jangan sampai kita lupa soal timingnya. Maka dari sini saya sih bisa berasumsi weekly potensi untuk anomali up ya. Karena dia open di atas pivot. Dengan posisi hukum jika yang down. Kayak gitu. Oke. Tapi setelah itu ya bisa jadi ini akan tetap dikunjungi. Hati-hati aja. Makanya kita pantau pergerakannya. Yang pasti dalam timing busur, pergerakannya dia akan ngebusur ke atas dulu. Makanya kita lihat apakah Senin, Selasa, Rabu dia berhasil patahin busurnya. Kalau dalam Senin, Selasa, Rabu dia patahin busurnya, maka anomalinya pasti. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu dia nggak berhasil patahin busurnya, tapi malah putar balik, ya berarti nggak jadi gitu. Ada skenario juga kan. Memang kalau kalian udah nonton video gue yang ini, ya yang mana nih? Nah ini tren anomali. Kemudian juga ada yang di sini nih, yang ini juga part 8 itu juga udah ngejelasin kenapa apa hubungannya open high low candle dengan pivot resistance dan support RPS-nya. Kalau memang hukum jika down contohnya dia open di atas pivot, maka ada kemungkinan dia anomali up. Karena pivot yang harus bertindak sebagai resisten, dia malah menjadi support. Gitu. Oke. Jadi itu jadi area kita. Ini pivot dari weekly kelihatan dia akan anomali. Karena probably kelihatan ya kayak transisi untuk timing target monthly ya. Kan kita lihat sekarang nih. Kalau misalnya posisi sekarang hukum jika weeknya down, mana sih? Coba di sini deh. Nih. Ketika sekarang weeknya hukum jika down, sedangkan sekarang kan kita terlihat ya di sini. Ini udah mulai transisi kan, 12, 13, 14. Kemudian setelah 14 ini udah tengah bulan. Tengah bulan ini akan transisi ini ke timing targetnya monthly. Kalau misalnya hukum jika weeknya ini normal down, maka dia kan nggak akan down. Maka minggu depan, next weeknya pasti down lagi dong. Week nextnya down lagi kan. Tapi ternyata timing targetnya kelihatan nih gitu. Makanya sehingga ada indikasi anomali up. Sehingga next week hukum jikanya up, sejalan dengan timing target month gitu. Jadi kayak pergerakan harganya sudah diatur gitu ya. Jadi perubahannya berubah dari minggu kemarin ke minggu ini untuk menuju timing target month supaya next week hukum jikanya up. Kelihatannya gitu kalau alur ceritanya saya tangkap yang saya analisa. Gitu, oke? Di situ kita bisa antisipasi pergerakan HB weekly dari 2458, tapi RH weekly ada di mana? 2487 ya. Kalau dilihat sini R2 weekly juga ada 2520. Nah, cocok dengan tadi ada setup di 2500-an. Oke? Dari situ kira-kira kalau dari saya weekly-nya segitu sih ya. Jadi kita bisa pantau area itu seperti biasa pergerakan harga akan naik turun bertahap. Tinggal kita yang menyesuaikan, kita cari area-area yang tepat, sabar nunggu di area busur, ya kan? Kalau soal target sendiri, ya santai aja, karena setiap orang punya targetnya masing-masing. Di sini ada 2407, 2416, ya, iya, oke. Cakep, ini ada mungkin ada value gap ini. Nih, value gap ini mungkin juga bisa kan tutup juga nih, ya kan? Sesuai lah dengan tadi analisa kita, poin-poinnya bisa jadi area pantau. Dulu satu weekly juga 2390. Nah enak tuh, pas cocok semuanya, lengkap. Oke guys, segitu aja videonya, udah 17 menit. Nah kalau kalian suka dengan video ini atau kalian pengen sering gue bikin video kayak gini, tolong komen juga. Tapi ya kita tetap balik lagi sesuaikan dengan kapasitas dan bandwidth energi yang gue punya untuk membuat video.
sehingga sama-sama win-win lah ya gitu. Karena ya kalau misalnya yang nontonnya dikit ya buat apa ya kan, mendingan kita fokuskan ke hal lain yang lebih berfaedah gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.